Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan Khalid ibn Walid untuk menumpas nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid dan pengikutnya. Dan telah kita sebutkan bahwa dalam peristiwa tersebut sahabat Uqasyah bin Mihsan dan Thabit bin Aqram dibunuh oleh Tulaihah. Namun kemudian Khalid bin Walid dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berhasil menghancurkan pasukannya Tulaihah. Ya. Kemudian Tulaihah kabur, namun pada akhirnya Tulaihah masuk Islam dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin di kemudian hari, ya, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau sebelumnya di akhir pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, kemarin ada koreksi, ya, perlu ada sedikit koreksi tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu saya copy paste dari e-booknya Al-Bidayah wa Nihayah dalam Maktabah Syamilah, ternyata ada kekeliruan. Ya, ketika kita menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sababun nuzul adalah Bani Asad. Ini ketika Tulaihah dan sukunya dari Bani Asad bertemu dengan Nabi SAW, mereka mengira bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang besar terhadap Islam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil Islam. Kemarin yang kita bacakan hadakum lil Islam. Jadi kemarin sebagian ikhwah, barakallahu fik, inilah keutamaan ngisi di hadapan para santri, ya, langsung dikoreksi itu, ya, masya Allah, ya. Sebenarnya bukan anhadakum lil Islam, tapi apa? Anhadakum lil iman. Nah, ini yang di dalam Al-Quran. Maka ini koreksi bagi apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya, ada kekeliruan dalam penyebutan ayat, bukan anhadakum lil Islam, tapi anhadakum lil iman. Nah, kita kembali kepada permasalahan perang Yamamah, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan tentang kapan terjadinya perang Yamamah. Ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya perang Yamamah. Beliau mengatakan waqad qala jama'atun min ulama isyar wat tawarikh inna waqatal Yamamah kanat fi Rabiul Awal min hadhihi sanah. Ya, sebagian atau sekelompok ulama ahli yang menulis kitab syiar, yakni biografi dan tawarikh dan sejarah, mereka mengatakan bahwa peristiwa Yamamah terjadi pada bulan Rabiul Awal min hadhihi sanah, pada tahun ini, yakni pada tahun kedua Hijriyah. Jadi kira-kira 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia. Wa qila innaha kanat fi awakhir allati qablaha. Dan dikatakan pula, yakni sebagian ulama mengatakan bahwa perang Yamamah itu terjadi di akhir tahun sebelumnya, yakni tahun ke-11 Hijriyah. Jadi kan Nabi wafat itu bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ya, sebagian ulama mengatakan 1 tahun setelah Nabi SAW baru terjadi perang Yamamah, ini pada bulan Rabiul Awal tahun ke-12 Hijriyah. Sebagian lagi mengatakan sebelum itu, yakni di akhir-akhir tahun ke-11 Hijriyah. Maka kemudian beliau mengumpulkan dua pendapat ini. Kata beliau, wal jam'u bainal qaulain anna ibtida'aha kana ya fi sanatil madiyah wa intihaaha waqa'a fi hadhihi sanah al-atiyah.
kemudian mengumpulkan ya kedua pendapat tersebut bisa kita kumpulkan, bisa kita selaraskan bahwa mulainya itu di akhir tahun 11 Hijriyah, selesainya bulan Rabiul Awal pada tahun ke-12 Hijriyah. Ya mungkin ketika mulai Abu Bakar mengirimkan instruksi untuk memerangi orang-orang di orang-orang Banu Hanifah yang murtad, atau bisa jadi dihitung dari Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sempat mengirimkan Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ada seorang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ar-Rajjal bin Unfuwah, itu dikirimkan oleh Abu Bakar untuk mendakwahi Musailimah Al-Kadzdzab. Tapi kemudian Musailimah menawarkan banyak harta dan kedudukan kepada Ar-Rajjal bin Unfuwah, dia malah ikut murtad dan jadi tangan kanannya Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, jadi kan ada rentang waktu yang cukup panjang sebelum benar-benar terjadinya pertempuran perang Yamamah. Ini menunjukkan juga kepada kita bahayanya fitnah harta. Bahaya fitnah harta. Ada seseorang yang dia pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian murtad dan menjadi pengikut Nabi palsu, kemudian mati di atas kekafirannya. Nauzubillah. Jadi jangan pernah menganggap remeh masalah harta, ya. Makanya terutama para penuntut ilmu itu biasakan hidup dengan zuhud. Ya, antum tidur dengan alas kasur yang sederhana, itu bagus ya. Kenapa? Karena nanti ketika menjadi penyuruh agama Allah Subhanahu wa taala akan ada godaan-godaan dunia. Akan ada godaan-godaan harta. Tapi kalau kita sudah bisa hidup minimalis, ya bahasa zaman sekarang itu, hidup minimalis, maka godaan itu wallahu taala alam ya akan lebih mudah ditampik. Tapi kalau misalnya dia sudah biasa hidup enak ya, ketika hidupnya sempit kemudian ada tawaran harta tapi kau belokkan ayat ini, ya kau bukan bikin fatwa seperti ini, ada godaan-godaan seperti itu, akhirnya apa? Dia pun meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Baik. Jadi ini proses terjadinya perang Yamamah. Nah, kemudian sempat kita singgung ada seorang nabi perempuan namanya Sajah bintil Harith. Nah, Sajah bintil Harith ini menikah dengan Musailimah. Ya, jadi Sajah bintil Harith ya bin Suwaid At-Tamimiyah atau lebih tepatnya At-Taghlibiyah. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya Sajah ini dia itu dari Bani Tamim atau dari Bani Taghlib. Ini dua kabilah besar yang terletak tidak terlalu jauh dari Banu Hanifah, dari posisinya Banu Hanifah. Makanya dia bisa kawin sama Musailimah Al-Kadzdzab. Sebagian mengatakan bahwa Sajah ini sebenarnya dari Bani Taghlib, bapaknya dari Bani Taghlib, tapi ibunya dari Bani Tamim. Ini ada peta yang bagus sekali ya. Jadi kita bisa tahu ya posisi-posisi kabilah-kabilah besar yang sering disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah dan dalam Tarikh Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi di sini posisinya Banu Tamim. Ini Bani Tamim. Bani Asad, Tulaihah itu di sini. Nah, ini Bani Asad. Makanya Ta'i ya, Adi bin Hatim At-Ta'i ya itu dari sini dekat dengan Bani Asad. Makanya kan kemarin kan di pertemuan yang lalu kita ceritakan bahwa Bani Ta'i itu, kabilah suku Ta'i itu ada yang mengikuti Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Kemudian didakwahi oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim minta kepada Khalid bin Walid berikan waktu agar dia bisa mendakwahi dan mengajak kembali orang-orang dari suku Tai, karena memang berdampingan. Nah, di sini ada Bani Tamim. Nah, ini Bani Hanifah. Nah, Bani Hanifah ini kalau sekarang itu posisinya dekat ibu kota Saudi Arabia, Riyadh, daerah Riyadh. Makanya sekarang kan ada tuduhan-tuduhan miring terhadap dinasti Saudi itu ya, Saudi Arabia. Ada tulisan di internet itu bilang bahwa raja-raja Saudi itu keturunan orang-orang Yahudi. Nah, ini fitnah ya. Ya, ini fitnah. Karena mereka itu nasabnya kembali kepada Banu Hanifah. Karena Banu Hanifah lah yang mendominasi daerah sana, daerah Najd, ya dekat ibu kota Riyadh sekarang. Makanya kita perlu belajar sejarah. Jangan kemudian mudah untuk diombang-ambingkan oleh sebagian orang yang tidak suka ya. Kadang-kadang ada unsur politik ketidaksukaan kepada sebagian orang lalu membuat fitnah. Fitnah apa fitnah? Ya, fitnah ya. Baik. Kembali kepada Sajah ya. Jadi Sajah ini dia seorang Nasraniyah, wanita Nasraniyah. Waktu itu daerah Bani Tamim itu mereka itu banyak terpengaruh dengan orang-orang Nasrani. Jadi Sajah ini beragama Nasrani. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabiyah.
bukan nabi, tapi nabi ya karena dia perempuan. Nah, Musailimah itu menawarkan kepada Sajah ya untuk bergabung. Ayo kita gabungkan saja kekuatan kita. Akhirnya dia pun menikah dengan Sajah At-Tamimiyah atau At-Taglibiyah ini. Nah, kemudian ketika datang kabar Khalid bin Walid membawa pasukannya dan telah terdengar kabar bahwa Khalid ini sudah berhasil membuat kocar-kacir pasukannya Tulaihah ya Al-Asadi, maka Sajah memisahkan dirinya dengan Musailimah. Dia pakai akal sehat. Wah, ini pasukannya Tulaihah berhasil dibuat kocar-kacir oleh Khalid bin Walid. Kalau dia datang ke kita, habislah kita. Maka Sajah kemudian cerai. Ya, dia memisahkan diri dengan Musailimah Al-Kadzab, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala bahwa dia kemudian masuk Islam. Ya, kemudian meninggal dunia di kota Basrah. Ya, dia meninggal dunia di kota Basrah. Jadi sebenarnya dekat ya. Di Bani Tamim, Basrah itu di sini nih. Basrah itu di sini. Ya. Dekat Kuwait. Sekarang tuh Kuwait. Jadi di masa Turki Utsmani sebenarnya Kuwait itu termasuk kabupaten dari provinsi Basrahnya kekhilafan Turki Utsmani. Tapi dia dapat dukungan dari Inggris sehingga bisa jadi negara sendiri. Makanya Saddam Hussein itu dia mencaplok Kuwait itu salah satu alasannya adalah alasan historis. Kuwait itu dulu bagian dari Irak. Kabupaten kecil, kan Kuwait itu kecil sekali. Dia termasuk bagian dari provinsi Basrah. Tapi karena didukung, Emir Kuwait itu didukung oleh Inggris, dia bisa bikin negara sendiri, Daulah Kuwait. Maka dicaplok sama Saddam Hussein. Ya, secara historis dia merupakan bagian dari Irak. Nah, Sajah dari Bani Tamim ya, dia meninggal di Basrah. Basrah itu dekat sini. Ya, jadi dekat daerah Kuwait. Ya, ini akhir kehidupannya Sajah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya bahwa Bani Tamim itu terbagi-bagi. Beliau mengatakan kanat Banu Tamim qad ikhtalafat ara'uhum ayyam riddah. Ya, di hari-hari kemurtadan, Banu Tamim itu mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Faminhum man irtadda wa man az-zakah. Di antara mereka ada yang murtad dan memboikot, tidak mau bayar zakat. Wa minhum man ba'atha bi amwalis shadaqat ila siddiq. Dan di antara Bani Tamim ada yang tetap konsisten dalam keislamannya dan mengirimkan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa minhum man tawaqqafa liyanzura fi amrih. Dan di antara mereka ada yang berdiam diri, tidak bersikap apa-apa, abstain. Ya, tidak kemudian menyatakan angkat senjata, menyatakan permusuhan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, demikian juga tidak menyetorkan zakat-zakat mereka. Qala fa bainama hum kadzalik iz aqbalat Sajah bintul Harith bin Suwaid ya bin Ukhfan At-Taglibiyah minal Jazirah. Dalam keadaan Bani Tamim ketika itu mereka punya pendapat yang berbeda-beda, bangkitlah di tengah-tengah mereka Sajah bintul Harith At-Taglibiyah. Nah, ini kalau Ibnu Katsir mengatakan beliau itu Taglibiyah, berarti sebenarnya ya nisbatnya itu bukan Bani Tamim, tapi dari Bani Taglib. Ya, Bani Taglib. Nah, Bani Taglib ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia suku tersendiri yang terpisah dari Bani Tamim, atau Bani Taglib itu suku tersendiri, bukan bagian dari Bani Tamim. Ya, makanya disebut At-Taglibiyah, bukan At-Tamimiyah, tapi At-Taglibiyah. Sebagian mengatakan bahwa dia memang dari Bani Taglib, ibunya yang dari Bani Tamim. Makanya dia memanfaatkan koneksi tadi dari sebelah ibunya untuk menggait pengikut dari Bani Tamim. Wahya minan nasara al-arab ya qad idda'ati nubuwah, dan dia termasuk seorang wanita Nasrani dari kalangan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab yang ada di utara ini ya, ini banyak yang diantara mereka yang beragama Nasrani. Ya, yang berada di bagian utara ya di negeri Irak, demikian juga di negeri Syam, ini banyak yang sudah beragama Nasrani. Seperti Bani Ghassan. Bani Ghassan itu orang Arab ya, tapi mereka agamanya adalah agama Nasrani, ikut orang-orang Romawi. Nah, kemudian wa ma junudun min qaumiha ya wa manil taffa bihim, dan dia memiliki pasukan dari kaumnya, dari Bani Taglib dan orang-orang yang mengikuti mereka. Waqad azamu ala ghazwi Abi Bakar As-Siddiq. Ketika itu mereka di bawah kepemimpinan Sajah ya berencana untuk melakukan serangan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ingin menyerang kota Madinah. Falamma marat bi biladi Bani Tamim da'athum ila amriha fastajaba laha ammatuhum.
Maka ketika Sajah ini bangkit dengan pasukannya yang besar, lalu dia melewati Bani Tamim, makanya yang benar dia itu dari Bani Taglib. Ya. Kemudian dia melewati Banu Tamim, maka banyak di antara Banu Tamim yang mengikuti Sajah. Wa kana mimman istajaba laha Malik bin Nuwairah At-Tamimi. Kemudian di antara yang mengikuti Sajah bintul Harith adalah Malik bin Nuwairah At-Tamimi. Beliau ini adalah pembesarnya Bani Tamim. Qala wa Utarid bin Hajib, demikian juga Utarid bin Hajib. Ini juga pembesar Bani Tamim. Wa jama'atun min sadati umara Bani Tamim, dan juga para pemuka-pemuka dari Bani Tamim. Heran, makanya ini menarik sebenarnya untuk dikaji. Orang Arab itu, mereka itu sangat patrilineal ya, semua itu dikembalikan kepada kaum laki-laki. Tapi kenapa kok kemudian bisa mengikuti Sajah? Sajah ini notabene perempuan. Kalau Musailimah itu punya pengikut, wajar. Dia seorang laki-laki dan memang sudah terkenal sebelumnya. Tapi Sajah seorang wanita. Ya, PR ini, PR. Ya mungkin bisa dijawab beberapa tahun yang akan datang kalau itu sudah belajar ya, para santri sudah belajar. Oh, saat ketemu jawabannya nih, kenapa Sajah bisa diikuti oleh orang-orang Arab, padahal mereka sangat anti dengan kepemimpinan perempuan. Maka pemuka-pemuka Bani Tamim mereka mengikuti Sajah. Wa takhallafa akharun minhum anha, tapi ada juga di antara Bani Tamim yang tidak mau ikut Sajah bintil Harits At-Tamimi atau At-Taglibi. Nah, kemudian wa ba'atsahu ila qitali Bani Hanifah bil Yamamah. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengirimkan atau mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Bani Hanifah di Yamamah. Jadi memang awalnya beliau diperintahkan untuk menumpas gerakannya Tulaiha al-Asadi. Tapi begitu selesai, ya Abu Bakar mengarahkan Khalid bin Walid untuk pergi ke Yamamah. Kenapa? Karena pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, ya Ikrimah bin Abi Jahal dan juga pasukannya Syurahbil bin Hasanah itu gagal. Mereka tidak mampu menghadapi pasukan Musailimah yang demikian besar. Makanya Khalid bin Walid begitu selesai dari memerangi Tulaihah, beliau dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke Yamamah. Wa au'aba ma'ahu muslimun, kemudian disertai dengan kaum muslimin, ditambah lagi pasukannya Khalid bin Walid. Kemudian siapa saja yang menjadi pemimpin di tengah-tengah pasukannya Khalid bin Walid? Jadi Khalid bin Walid ini panglima besarnya. Kemudian ada pemegang-pemegang panji yang notabene mereka ini adalah komandan-komandan kecilnya. Wa alal ansar Thabit bin Qais bin Syammas. Yang memimpin atau yang memegang panji orang-orang Ansar adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, Thabit bin Qais ini kalau antum baca biografinya cukup indah ya, masya Allah ya. Beliau ini orang yang tidak mau ketemu Rasulullah SAW karena merasa berdosa, merasa bersalah. Karena dia pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Jadi beliau bertobat di rumah, terus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas ini yang sebenarnya dia mendapatkan hak Juwairiyah, ya Juwairiyah bintul Harits, ketika sukunya Juwairiyah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, sebenarnya Thabit bin Qais bin Syammas ini yang berhak untuk mendapatkan Juwairiyah, tapi kemudian Juwairiyah diserahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Thabit bin Qais bin Syammas ini satu hal yang sangat terkenal dari beliau. Beliau itu istrinya minta cerai. Kenapa? Istrinya mengatakan kepada Rasulullah, saya tidak melihat aibnya Thabit bin Qais ini pada agamanya. Orangnya soleh, masya Allah. Cuma beliau itu punya paras yang kurang ganteng. Ya, jadi istrinya tuh nggak bisa bertahan, nggak bisa survive dia dengan Thabit. Maka Nabi perintahkan untuk mengembalikan mahar, kemudian mereka pun dan mengajukan khulu, perceraian. Antum baca itu kisahnya Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu, masya Allah. Kemudian wasara la yamurru bi ahadin minal murtaddin illa nukila bihim. Dan tidaklah Khalid bin Walid ini melewati orang-orang yang murtad ya, kecuali dia akan perangi sampai mereka kembali kepada Islam. Jadi dalam perjalanan dari Bani Asad tadi ya menuju ke Yamamah, Khalid bin Walid senantiasa memerangi orang-orang yang murtad sampai kemudian mereka kembali kepada Islam. Qala wa qad ijtaza bi khuyulin di ashabi Sajah.
Ya, fasarradahum wa amara bi ikhrajihim min jaziratil Arab. Maka saat pasukannya Khalid bin Walid ini bertemu dengan pasukan berkudanya Sajah, maka Khalid menjerbu mereka sampai kemudian mereka dikeluarkan dari Jazirah Arabiyah. Wa ardafa Siddiq Khalidan bisariyatin, ya, litakunna ridaan lahu min waraihi. Kemudian karena memang ini akan diarahkan ke Yamama untuk menghadapi pasukannya Banu Hanifah, ditambah lagi pasukan, dikirim lagi pasukan tambahan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Karena pasukannya Ikrimah dan Syurahbil bin Hasanah itu gagal. Kata Imam Ibnu Katsir, waqad kana ba'atha qablahu ila Musailimah Ikrimah bin Abi Jahal wa Syurahbil bin Hasanah. Sebelumnya sudah dikirimkan pasukan oleh Abu Bakar, makanya jaraknya itu agak lama. Ya, sampai 1 tahun pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru terjadi perang Yamamah. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah dikirimkan pasukan-pasukan tapi gagal. Yang dikirimkan ketika itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Demikian juga Syurahbil bin Hasanah. Falam yuqawima Bani Hanifah, mereka tidak bisa mengalahkan Banu Hanifah. Liannahum fi nahwi arba'ina alfan minal muqatilah. Karena jumlahnya Banu Hanifah ketika itu banyak sekali, 40.000. Faja'ala Ikrimah qabla maji'i sahibi Syurahbil fanajazahum fanukiba fantadhara Khalidan. Dan sebelumnya Ikrimah sudah pernah mengirimkan pasukan atau sudah pernah menyerang Banu Hanifah tapi gagal. Ya, jadi sebelum kedatangannya Syurahbil bin Hasanah dia kirimkan pasukan, gagal. Ya. Dan itu sebelum datangnya Syurahbil bin Hasanah, maka akhirnya itu sudah tanggung. Ya, walaupun Syurahbil sudah datang, dia tetap menunggu kedatangan Khalid ibn Walid untuk menyerang pasukannya Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian Musailimah mulai mempersiapkan pasukannya ketika dia mendengar bahwa Khalid ibn Walid sudah datang dengan pasukan yang sangat besar, dia pun mempersiapkan pasukannya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falamma sami'a Musailimah biqudumi Khalid, ya, asqara bi makanin yuqallahu aqraba. Maka ketika Musailimah sudah mendengar kedatangan pasukannya Khalid bin Walid, dia pun mulai membuat markas, ya. Askara artinya dia mulai menempatkan pasukannya di sebuah tempat yang bernama Aqraba. Makanya nama lain dari Ma'rakah Yamamah adalah Ma'rakah Aqraba. Ini nama lain dari perang Yamamah adalah perang Aqraba. Ya, karena memang posisi letak persisnya peperangan tersebut terjadi di sebuah wilayah yang bernama Aqraba. Fi tarafil Yamamah. Ya. Dan Aqraba ini terletak di ujungnya Yamamah. Ya, jadi di ujungnya, di bagian baratnya Yamamah. Warifu wara'a zuhurihim, dan perkampungan mereka terletak di belakang. Jadi mereka itu ngadap ke arah barat, perkampungan mereka ada di sebelah timur. Mereka berada di perbatasannya Yamamah, di ujungnya Yamamah. Wa nadaban nas wa hasahum wa hasyadalahu ahlal Yamamah. Maka kemudian dia pun mendorong manusia, ya, mempersiapkan pasukannya, dia provokasi, ya, pasukannya untuk bersemangat menghadapi pasukannya Khalid bin Walid. Qala wa ja'ala ala mujannibatai jaishihi al-Muhakkam bin Tufail warrajal bin Unfuwah bin Nahshal. Kemudian dia bagi dua pasukannya, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ya. Satu sayapnya dipimpin oleh Al-Muhakkam bin At-Tufail. Al-Muhakkam bin At-Tufail ini memang pemimpinnya Banu Hanifah. Ya, pemimpinnya Banu Hanifah. Adapun Ar-Rajal bin Unfuwah, dia juga dari Banu Hanifah, tapi inilah yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya untuk mendakwahi Musailimah dan pengikutnya agar kembali kepada Islam, agar meninggalkan kemurtadan mereka. Tapi ternyata dia diberikan harta yang sangat banyak oleh Musailimah dan dijanjikan kedudukan yang tinggi. Akhirnya dia pun tergoda dan bergabung dengan Musailimah al-Kadzdzab. Ya, jadi Al-Muhakkam bin Tufail, kemudian Ar-Rajal bin Unfuwah. Ini dua panglimanya Musailimah al-Kadzdzab. Nah, kisah Ar-Rajal ini disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, bahwa dia diangkat menjadi tangan kanannya Musailimah al-Kadzdzab. Dan ternyata kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abu Hurairah itu pernah punya pengalaman dengan Ar-Rajal bin Unfuwah. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada sekelompok orang, sekelompok kaum muslimin ketika itu, bahwa ada di antara mereka ini yang nanti pada hari kiamat
dia akan punya gigi geraham sebesar gunung Uhud. Jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sampai kemudian punya gigi geraham sebesar gunung Uhud. Wallahu taala bagaimana nanti bentuknya ya? Meledak dia nanti ya, giginya membesar. Ya. Dan itu merupakan ciri orang kafir. Dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan bahwa gigi-giginya orang kafir nanti di akhirat ya akan menjadi sebesar gunung Uhud. Nah, ketika itu Abu Hurairah melihat semua orang yang ada dalam forum tersebut ketika Nabi SAW mengatakan di antara kalian ada yang nanti di akhirat giginya sebesar gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, semuanya telah meninggal dunia dalam keadaan muslim. Tinggal aku dan Ar-Rajjal, kata Abu Hurairah. Dia khawatir Abu Hurairah. Waduh, jangan-jangan aku ini ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukan beliau. Ar-Rajjal bin Unfuwah ternyata yang kemudian murtad dan mengikuti Musailimah Al-Kadzdzab. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Abu Hurairah pernah bercerita bahwa Nabi SAW mengatakan inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'zam min Uhudin. Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya itu di api neraka, dalam api neraka nanti ya lebih besar daripada gunung Uhud. Lalu Abu Hurairah mengatakan fahalakal qaum. Semua orang yang ada dalam forum tersebut sudah meninggal dunia dan mereka meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus keislamannya. Qala wa baqitu ana war-rajjal. Tinggal dua orang yang masih hidup. Yang pertama diriku sendiri, kata Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Ar-Rajjal bin Unfuwah. Wa kuntu mutakhawwifan laha. Dan aku takut sekali menjadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak kemudian pede ya, masya Allah ya. Kalau kita itu orang lain lah, bukan saya. Abu Hurairah khawatir beliau yang maksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhirat nanti masuk neraka, kemudian giginya akan membesar seperti gunung Uhud. Hatta kharaja rajal ma'a Musailimah wa syahidalahu bin nubuwah. Sampai kemudian Ar-Rajjal bin Unfuwah dia keluar bersama Musailimah dan kemudian dia pun membenarkan kenabian Musailimah Al-Kadzdzab. Wa kanat fitnatur rajjal a'zam min fitnati Musailimah. Maka fitnah yang terjadi karena Ar-Rajjal itu lebih besar daripada fitnah yang terjadi karena Musailimah. Maksudnya bagaimana? Di masa Nabi SAW masih hidup, Musailimah itu sudah menunjukkan kekufurannya, sudah mengaku sebagai nabi. Ya, kalau kita flashback pelajaran kita di akhir-akhir kehidupannya Rasulullah SAW, kan pernah Musailimah itu datang, kemudian bahkan dia meminta agar Nabi SAW membagi dua. Atau sebelumnya dia katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya mau beriman kepadamu Muhammad, tapi kalau kamu mati aku yang jadi pemimpin. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa bumi ini hendaknya dibagi dua, separuhnya untuk Quraisy, separuhnya untuk Bani Hanifah. Maka Nabi nggak mau dengan syarat-syarat seperti itu. Ya, jadi orang itu sudah tahu track recordnya Musailimah, tapi Ar-Rajjal bin Unfuwah, ya kalau kita lihat ya dalam bahasa simpelnya dia dulu seorang sahabi, ya, pernah beriman kepada Nabi SAW, melihat Nabi SAW kemudian beriman. Ya, dalam tanda petik ya, pernah menjadi sahabi, tapi kemudian dia murtad. Bahkan dalam biografinya Ar-Rajjal ini dikenal sebagai ahli ibadah, orangnya zuhud. Tapi begitu digoda oleh harta dan kekuasaan oleh Musailimah, akhirnya kendorlah keimanannya sampai kemudian dia pun mengakui Musailimah Al-Kadzdzab sebagai seorang nabi. Maka apa pelajaran penting yang kita bisa petik dari sini? Ya, pentingnya kita untuk meminta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah sosok yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau membaca ya, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati beliau dalam keislaman, dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mustarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu.
Wahai yang maha memalingkan hati, palingkanlah selalu hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya, ada orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian apa? Murtad. Kemudian murtad. Baik, nah sekarang kita akan mulai bahas ya tentang berkecamuknya perang Yamamah. Ya, jadi setelah beliau selesai dalam peristiwa penumpasan gerakan Tulaihah al-Asadi, maka pasukannya Khalid bin Walid mulai berjalan menuju Yamamah. Ini Yamamah ya. Jadi Yamamah itu sekarang itu tidak terlalu jauh dari kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Jadi sebenarnya ibu kotanya kerajaan Saudi Arabia Bani Saud atau Alu Saud yang sekarang itu menjadi raja-raja penguasa di Saudi Arabia itu asalnya dari sini. Mekah Madinah itu kan di daerah Hijaz, ini daerah Hijaz nih. Nah, dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab itu ya di sekitar sini, ya di daerah Najd. Maka kemudian mereka memperluas kekuasaan mereka sampai kemudian menguasai daerah Hijaz yang ketika itu di bawah kepemimpinan Said Hussein. Jadi nggak benar ya kalau Saudi itu merebut Mekah dan Madinah dari Turki Utsmani, enggak ya. Ini distorsi sejarah. Karena waktu itu Turki Utsmani itu sudah jatuh, sudah runtuh. Yang berkuasa di Mekah dan Madinah ketika itu Said Hussein namanya. Said Hussein itu mbah buyutnya Raja Abdullah Jordania. Jadi Jordania itu akhirnya punya wilayah kecil di sini, kecil di utara Saudi Arabia. Nah, dulu simbahnya, mbah buyutnya itu menjadi pemimpin di Hijaz, ya di Mekah dan Madinah. Tapi dia kemudian minta sama Inggris untuk dijadikan sebagai raja Arab semuanya. Nah, Inggris gak mau, kamu gak punya secara de facto, kamu wilayahmu cuma terbatas. Ya. Nah, kemudian Saudi pun berhasil ya, karena ada sekutunya Saudi, ada salah satu suku di daerah sini ya, itu diserang oleh Raja Hussein. Padahal ini adalah daerah ibaratnya protektoratnya Saudi, maka ini jadi alasan bagi Saudi. Karena sekutunya diserang oleh Said Hussein tadi, maka ini jadi alasan bagi Saudi untuk menyerang wilayahnya Said Hussein. Sampai kemudian Mekah dan Madinah pun jatuh ke tangan Saudi Arabia. Nah, itu perlu tahu kita sejarahnya. Jadi gimana kok satu suku yang tinggal di daerah Yamamah, di daerah daerah timur Saudi, yaitu bisa menguasai Mekah dan Madinah. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita tentang berkecamuknya perang Yamamah. Ya. Qala wa qaruba Khalid ya wa qad ja'ala ala muqaddimati Syurahbil bin Hasanah. Maka kemudian mulailah pasukannya Khalid bin Walid mendekat ke daerah Yamamah. Di bagian depan ketika itu beliau tempatkan pasukannya Syurahbil bin Hasanah. Wa ala mujannibataini Zaidan wa Aba Hudzaifah. Adapun di sisi kanan dan kiri, ya, jadi pasukan sayapnya, sayap kanan dan sayap kirinya, beliau tempatkan Zaid. Zaid bin siapa? Zaid bin Khattab. Zaid bin Harithah sudah meninggal dunia dalam perang apa? Perang apa Zaid bin Harithah? Lupa semua, Masya Allah ya. Dalam perang Mu'tah apa Mut'ah? Mu'tah. Dalam perang Mu'tah. Ingat gak yang Nabi SAW menunjuk 3 orang panglima? Ya, pertama dipimpin oleh Zaid. Kalau Zaid meninggal digantikan siapa? Ja'far. Kalau Ja'far meninggal digantikan Abdullah bin Rawaha. Ketika tiga-tiganya gugur, siapa yang jadi panglima? Khalid bin Walid. Di Murojaah yang telah berlalu. Tapi memang cara terbaik untuk murojaah adalah dengan mengajarkan. Makanya wajar kalau ustadz itu masih ingat ya, karena dia ngajarin, mau nggak mau dia baca. Tapi kalau kalau Anda nggak ngajar ya agak sulit nempelnya. Tapi kalau sudah ngajar itu lebih mudah nempelnya. Maka kalau mau kokoh ya mau menguasai satu ilmu, ajarkan. Ya, nanti kalau ada santri baru antum ngajarin sirah gitu ya. Kemudian apa? Zaid Ibn Khattab ini adiknya Umar. Nanti Zaid juga gugur dalam perang Yamamah ini, gugur beliau, Zaid bin Khattab. Makanya kuburannya Zaid itu ada di daerah sana. Nanti antum akan baca ya risalahnya Syekh Muhammad bin Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab itu diantara dakwah awal-awalnya beliau itu bagaimana agar orang itu enggak
mengkeramatkan kuburannya Zaid. Jadi orang-orang dulu itu kuburannya Zaid itu dikeramatkan. Maka beliau berdakwah kepada penduduk Najd yang mengkeramatkan kuburannya Zaid. Kenapa kuburannya Zaid ada di sana? Karena beliau gugur dalam perang Yamamah. Makanya ketika mendengar kabar adiknya atau saudara laki-lakinya ini meninggal dunia, umat itu sangat bersedih. Sabaqoni fi halain, kata dia. Dia telah mendahuliku dalam dua hal. Yang pertama fil Islam, yang kedua fi syahadah. Dia duluan masuk Islam karena Zaid itu langsung masuk Islam. Adapun Umar banyak dramanya, ya. Beliau kemudian baru masuk Islam belakangan. Kemudian dia mendahuliku dalam syahadah, dalam mati syahid. Ya. Kemudian waqad marrat al-muqaddimah fil lail binahwin min arba'in wa qila 60 farisan. Dan ketika barisan terdepan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah ini, mereka berjalan terlebih dahulu, maka mereka pun melewati ada 40 atau 60 penunggang kuda, alaihim Muja'ah bin Murarah, yang dipimpin oleh Muja'ah bin Murarah. Ini juga pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi Muja'ah bin Murarah, ini dia pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab, tapi pasukannya berhasil ditangkap oleh barisan terdepan pasukan Khalid yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Jadi orang itu kalau mau perang, ada barisan terdepan itu jalan duluan dia. Jalan duluan. Nah, pasukannya Muja'ah ini yang ingin bergabung dengan pasukannya Musailimah ketangkap. Sekitar 40 atau 60 penunggang kuda ketangkap oleh pasukannya Syurahbil bin Hasanah. Wa kana qad dhahaba li ahli sa'rin lahu fi Bani Tamim wa Bani Amir wa huwa raji'un ila qaumihi. Nah, ketika itu Muja'ah bin Murarah ini dia telah baru saja membalaskan dendamnya kepada Bani Tamim dan Bani Amir. Jadi kan Nabi SAW itu ketika beliau Hajatul Wada, pada Haji Wada, dia sudah membuat sebuah ketentuan bagi bangsa Arab. Jadi dendam-dendam jahiliyah itu semuanya itu harus dihapuskan. Tidak boleh lagi nuntut balas terhadap kejadian yang terjadi sebelum Haji Wada. Tapi ada di antara bangsa Arab itu yang nggak mau nurut dengan Nabi SAW. Dendam kesumatnya yang dulu ya tetap ingin dia balaskan. Termasuk Muja'ah ini. Ya, Muja'ah ini dia membalaskan dendamnya kepada Bani Tamim ya dan Bani Amir yang dulu pernah melakukan pembunuhan kepada kaumnya. Fa'akhudhuhum falamma ji'a bihim ila Khalid an akhirihim fa'tadaru ilaihi falam yusaddiquhum. Maka kemudian ditangkaplah 60 atau 40 penunggang kuda tadi yang dipimpin oleh Muja'ah, kemudian dihadapkan kepada Khalid bin Walid. Lalu mereka meminta uzur. Ya, meminta uzur kepada Khalid bin Walid, ya. Tapi kemudian Khalid bin Walid tidak memberikan uzur kepada mereka. Semuanya dieksekusi. Wa amara bidarbi a'naqihim kullihim ya siwa Muja'ah. Semuanya dipenggal kepalanya oleh Khalid bin Walid. Nanti dia juga akan jadi masalah nanti ke depan. Tapi kita masukkan kotak dulu ya. Keputusan Khalid bin Walid untuk membunuh pasukannya Muja'ah ini juga nanti akan menjadi suatu masalah. Nah, tapi dia membiarkan Muja'ah ya, Muja'ah bin Murarah untuk tetap hidup. Kemudian apa? Fa innahu istabqahu muqayyadan indah. Kemudian Muja'ah dibiarkan hidup tapi apa? Dirantai. Ya, dia ditangkap kemudian dirantai di sisinya Khalid bin Walid li ilmihi bil harbi wal makidah. Apa alasannya kata Ibnu Katsir? Kenapa Muja'ah tetap dipertahankan, tidak dieksekusi oleh Khalid bin Walid? Karena dia pemimpin kaum, dia tahu strategi, dia tahu lokasi-lokasi yang penting, strategis. Maka dia perlu ditahan. Ya, informasi yang ada di kepalanya itu penting. Masya Allah, kalau orang suka baca strategi militer, ya seperti ini sering sekali terjadi. Jadi yang kroco-kroco ngapain dibiarkan hidup? Udah bunuh saja, tapi bos-bosnya, panglima-panglimanya tetap dipertahankan hidup. Tujuannya biar apa? Sebagai informan. Ya. Seperti kayak Amerika itu ya, kalau yang tentara-tentara yang kroco-kroco itu banyak dieksekusi ya. Tapi jenderal-jenderalnya, terutama ilmuwan-ilmuwan yang ikut program nuklirnya Nazi waktu itu dipertahankan sama Amerika, dibawa ke Amerika sehingga Amerika itu semakin kuat, nuklirnya itu semakin kuat. Jadi ilmuwan-ilmuwan Jerman yang notabene mereka dulu itu adalah pengikutnya Adolf Hitler itu dibawa. Orang-orang penting itu nggak dieksekusi. Ya, bodoh kalau kita mengeksekusi orang-orang pinter. Ya, kecuali memang mereka jadi ancaman. Ya, seperti yang dilakukan oleh Israel kemarin itu kan.
tokoh-tokoh ilmuwan nuklirnya Iran dihabisi ya. Untuk Israel itu banyak agennya di Iran. Kenapa? Ini juga salah satu analisa politik. Kenapa bisa ada orang-orang yang berkhianat dalam suatu negara? Itu berasal dari ketidakpuasan kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu tidak memuaskan rakyatnya, itu lebih mudah untuk merekrut rakyatnya untuk menjadi pemberontak. Ya, jadi pemerintah itu kalau dia ingin stabil kekuasaannya, dia harus puaskan rakyatnya. Selalu ada rakyat yang tidak puas yang bisa direkrut oleh negara musuh. Paham antum? Ya, kalau ada ketidakpuasan, maka ngerekrut pengkhianat itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya semuanya itu sejahtera, ya, kita tuh nggak bisa bertahan dengan slogan-slogan nasionalisme. Harus nasionalisme, harus cinta negara. Kalau nggak sejahtera, gampang sekali orang tuh untuk direkrut untuk jadi pengkhianat. Ya, masalah perut ini penting sekali. Masalah perut itu penting sekali. Nah, Iran itu kalau banyak orang yang nggak suka sama rejimnya Khomeini dan penerus-penerusnya, banyak yang nggak suka, maka dengan gampang dia direkrut jadi agennya Mossad, kemudian membunuh ilmuwan-ilmuwan dan orang-orang penting di Iran. Ya, ini kita sedikit membahas yang baru terjadi. Nah, makanya Muja'ah bin Murarah itu dipertahankan oleh Khalid bin Walid. Kenapa? Dia punya strategi, orangnya pintar ya. Orangnya pintar, pemimpin kaum, dan Khalid melihat bahwa dia akan bermanfaat di masa depan, dan terbukti nanti ya, yang menyelamatkan istrinya Khalid bin Walid itu adalah Muja'ah. Qala wa kana sayyidan fi Bani Hanifah syarifan muta'an, dan Muja'ah ini adalah seorang petinggi di kalangan Bani Hanifah. Dia memiliki kedudukan yang mulia dan muta'an, dan seorang yang ditaati. Falamma tawajaha jaishan qala Musailimah liqaumihi, maka kemudian bertemulah dua pasukan tadi ya di Aqraba, ya, mereka bertemu, kemudian Musailimah pun membuat provokasi. Jadi biar Banu Hanifah itu tidak kabur dari medan pertempuran, ya, dia mengatakan al-yaum yaumul ghairah, hari ini adalah hari kecemburuan, ya. Al-yaum in huzimtum, ya, tustankahun nisa, ya, sabiyat. Hari ini kalau kalian dikalahkan, wahai Banu Hanifah, maka istri-istri kalian akan dinikahi tapi sebagai tawanan perang. Wa yunkahna ghaira khatiyat, ya, dan mereka akan dinikahi dengan cara paksa. Faqatilu ala ahsabikum wamna'u nisa'akum, maka berperanglah kalian untuk mempertahankan harga diri kalian dan pertahankan, ya, wanita-wanita kalian. Jadi kalau Khalid bin Walid ini menang, hati-hati, istri-istri kalian nanti akan dijadikan budak oleh mereka. Jadi ini provokasinya Musailimah al-Kadzdzab. Sampai kemudian pasukannya Khalid, wa taqaddamal muslimun hatta nazala bihim Khalid ala kathibin yushraf alal yamamah fa daraba bihi askarahu. Maka kemudian kaum muslimin mereka pun maju sampai kemudian Khalid bin Walid ke suatu tempat, ya, di sebuah bukit yang berpasir yang berada di atasnya Yamamah, artinya di dataran tinggi Yamamah. Qala warayatul muhajirin ma'a Salim maula Abi Hudzaifah. Oh, udah berakhir ya. Dan panjinya kaum muhajirin ketika itu dipegang oleh Salim maulanya Abi Hudzaifah. Jadi Salim maula Abi Hudzaifah ini salah seorang yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diambil bacaan Qur'annya. Kalau saya nggak salah, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, sama satu lagi. Ada 4 orang, ya, dari kalangan Ansor yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk mengambil bacaan Al-Qur'annya. Tapi Salim maula Abi Hudzaifah bukan dari Ansor, ya, dari kalangan muhajirin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas kisah-kisah kepahlawanan dalam perang Yamamah. Bismillah taala. Baik, nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.